Teman Amex, untuk mewujudkan yang namanya Kamtibmas yang berkualitas di Maluku sebenarnya tidak hanya tugas dari Polda Maluku atau kepolisian daerah Maluku saja, tetapi juga harus bermitra dengan stakeholder dan juga berkolaborasi dengan teman-teman media dan juga generasi muda atau komunitas kreatif yang ada di Maluku. Hari ini saya punya teman spesial di podcast Aman Express. Luar biasa, saya menyurat langsung ditanggapi dan kita eksekusi hari ini. Ada Kapolda Maluku, Irjen Pol Dr. Andus Lotaria Latif SH MHum. Apa kabar Pak Kapolda? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Thank you banget Pak, menyurat dalam jangka waktu sehari, eksekusinya juga sehari Pak. Ya. Apakah itu juga berhubungan dengan kinerja polisi? Jangan dijawab dulu Pak. Ini pertanyaannya nih dari awal dulu nih Pak. Saat dilantik, Bapak ke Maluku, terus setelah itu menginjak Maluku, pasti saya tahu dalam benak Bapak adalah Maluku begitu indah dan juga begitu terkenal dengan hasil alam dan sebagainya. Tapi saya mau nanya Pak, pada saat Bapak tiba di Maluku, Bapak dihadapkan nih dengan dua yang namanya kejadian besar yang agak-agak mengganggu kuping Pak bagi kita orang media sendiri. Peristiwa di Kariu dan juga ada peristiwa penembakan yang ada di Pulau Buru. Bisa dijelaskan dong Pak? Ini tanggapan Bapak apa nih Pak? Udah masuk dihadang dengan yang namanya persoalan seperti itu. Keamanan lagi Pak? Ya, jadi begini. Yang pertama, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Ambon Express tanggal 12 Juli kemarin, yang ke-23 tahun ya. Selamat, semoga sukses dan semakin maju nanti ke depan, memberikan pencerahan dan edukasi bagi masyarakat khususnya di Maluku. Yang kedua tentu ya tadi disampaikan bahwa ketika saya hadir ada katakanlah persoalan yang harus kita hadapi yang merupakan persoalan di masyarakat tadi yang disebutkan. Saya kira itu juga merupakan bagian tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan bersama. Pertama, saya menyampaikan rasa keprihatinan, tetapi tentu saja kita juga harus mencari solusi penyelesaian masalah tersebut. Dua hal tersebut sudah kita tangani bersama dengan baik itu oleh teman-teman TNI maupun dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Yang pertama, kasus di Kariu dan Pelao ini sedang berproses dan mudah-mudahan tentu saya berharap semua pihak juga bisa mengikuti dan punya katakanlah niatan untuk menyelesaikan persoalan ini ya secara damai, mengedepankan dialog dan ada win-win solution lah ya, win-win solution dengan sama-sama mengembangkan sikap toleransi, sikap kemudian menghormati antar sesama. Dan cukup persoalan dan kejadian itu persoalan yang pertama dan terakhir seharusnya untuk tidak terulang lagi ke depan. Okay. Kemudian kasus yang diburu itu sudah berproses ya dan sudah ditangani secara proses penegakan hukum dan tentu kita menghormati dan mengikuti perkembangan proses penegakan hukum yang di Pulau Buru. Okay. Tentu keterlibatan anggota kami ya pasti kita tetap proses sesuai ketentuan yang berlaku karena kita saat ini polisi ini kan sudah mengikuti dari konsep civilian police, artinya anggota Polri ini juga tunduk pada peradilan umum. Okay. Ya, makanya selalu di setiap kesempatan saya sampaikan bahwa anggota Polri itu harus betul-betul menjaga jangan sampai mereka melakukan pelanggaran baik kode etik, disiplin, apalagi pidana. Tentu memang menjadi anggota Polri saat ini jauh lebih berat dibandingkan yang dulu karena itu konsekuensinya. Tapi saya kira ini merupakan pilihan yang sudah harus kita laksanakan dan jalani sebagai profesi anggota Polri. Saya kira itu. Secara umum Pak Kapolda, situasi Kamtibmas di Maluku ini di catatan di frame sama Polda Maluku seperti apa sih hingga sekarang? Ya, 6 bulan saya bertugas di sini. Ya, secara kuantitatif sebetulnya, secara kuantitatif itu Maluku ini cukup aman, cukup kondusif, ya. Beberapa kejadian itu per hari itu rata-rata average, rata-rata kurang lebih 5-7 kasus dalam satu hari. Bahkan ada paling tertinggi itu sampai belasan lah, 12, 15. Dan banyak kasus-kasus itu yang terjadi kasus-kasus konvensional sebetulnya.
kasus-kasus yang sifatnya kejahatan konvensional. Kita tahu kejahatan ada 4, kejahatan konvensional, transnasional crime, salah satunya ada narkoba, kejahatan yang bersifat merugikan kekayaan negara seperti kasus-kasus korupsi, dan kejahatan yang bersifat kontingensi yang tadi disampaikan, yang beresiko rusuh dan sebagainya. Secara umum banyak di sini terjadi baru konvensional, ya. Tetapi secara kuantitas memang kita rendah, tapi itu yang perlu kita antisipasi adalah secara kualitas. Kualitas ini artinya begini, kasus-kasus kejadian yang sifatnya konvensional, tapi kalau tidak ditangani dengan baik, ya ini akan beresiko untuk terjadinya katakanlah gesekan atau terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang akan meluas menjadi konflik sosial atau konflik komunal. Nah, itulah yang kira-kira memang perlu kita antisipasi tentunya. Untuk personil Polda Maluku sendiri, Pak, atau sumber daya manusianya, Pak, sudah bisakah mengcover seluruh persoalan keamanan dari ujung ke ujung di 11 kabupaten kota, Pak? Ya, jadi secara kuantitas personil kita ini baru 8.000 orang. Dihadapkan dengan pelayanan kita kepada jumlah penduduk di Maluku ini kurang lebih 1.800.000 sekian, dan luas wilayah geografi yang lebih besar perairan, hampir 92% itu perairan. Tentu tantangannya berbeda dengan polda-polda lain, dan kita memang masih jauh dari kebutuhan yang ada, di mana kebutuhan anggota kita masih memerlukan 14.000 lah personil. Jadi ada 6.000 masih yang kita perlukan untuk jumlah rasio ideal. Makanya setiap tahun kita membuka rekrutmen untuk anggota Polri ini, dan setiap tahun rata kita 2 kali pendidikan itu mendapatkan kuota 400. Ya, kita berharap untuk penambahan seperti tahun ini kita dapat penambahan untuk akpol yang biasanya untuk perwira akademi kepolisian itu biasanya dikirim hanya 5 orang. Ya, alhamdulillah Pak Kapolri tahun ini bisa memberikan ruang untuk kita 8 orang untuk diberangkatkan ke Semarang tentunya untuk mengikuti tes pusat. Untuk Bintara juga demikian, yang biasanya rata-rata 150, untuk tanggal 23 ini rencana akan dibuka jumlah yang cukup banyak, yaitu 176 informasinya, dan ini kita bisa terus bertambah. Saya kira itu. Jadi sebenarnya masih dibutuhkan banyak sekali ya sumber daya manusia, khusus mungkin orang Maluku, Pak, ya, untuk bisa menjadi direkrut menjadi anggota Polri itu sendiri, Pak. Ya, jadi memang prinsipnya kalau Bintara Polri itu kita sudah menganut local boy for local job. Jadi sebetulnya ya diberikan ruang yang luas dengan skala prioritas untuk anak-anak muda dan pemuda di Maluku sendiri. Karena kita menganut tadi azas local boy for local job. Maka sebetulnya tanggung jawab terhadap bagaimana kualitas Polri di Maluku ini juga ada di masyarakat. Karena sebetulnya yang melayani masyarakat Maluku ini anak-anak Maluku sendiri, ya. Hanya di tingkat katakanlah middle manager dan top manager itu, karena kita sistemnya adalah kepolisian nasional, kepolisian negara Republik Indonesia ini, ya banyak diisi oleh kadang-kadang ada pejabat dari luar Maluku, tapi tetap itu pun kita prioritaskan dengan anak-anak atau pejabat-pejabat yang dari Maluku itu sendiri. Ada beberapa pejabat kita itu memang berasal dari Maluku. Ya, seperti Dir Bima saya, kemudian Dir Krimsus saya, Dir Intel saya, atau paling tidak dulu mereka punya riwayat pada saat perwira-perwira pertamanya mereka melaksanakan tugas di Maluku. Seperti itu ya, Pak. Ya, boleh ya. Ya. Kalau mau ngelamar jadi polisi, saya sebenarnya bisa aja sih, Pak. Tapi ada kekurangannya, Pak. Saya belum terlalu kekar, Pak. Baik, Pak Kapolda, ini lagi ditonton oleh seluruh teman Amex. Kami juga live tentunya di radio 92,5 FM dan juga ada live di Instagramnya Polda Maluku dan juga di Facebooknya Polda Maluku. Jadi kalian yang menonton, kami tidak menerima pertanyaan untuk dijawab sini, ini untuk disimpan saja, nanti Kapolda menjawabnya di lain waktu. Tetapi kami berharap bahwa Anda bisa like, bisa subscribe dan juga komen, tapi komennya jangan pedes. Ada Kapolda di sini. Enggak lah. Tetap pedes boleh. Boleh. Karena namanya ini sekarang kita terbuka lah dalam kritik. Yang penting kritik itu
saya sering menyampaikan kritik itu boleh tajam, boleh pedas, yang penting konstruktif dan memberikan solutif, memberikan solusi. Jangan melakukan kritik ketika ditanya terus bagaimana? Ya, saya nggak tahu, yang penting saya mengkritik. Ketika kita mengkritik, kita harus punya konsep kritikan itu untuk melakukan perbaikan. Itu yang dibilang kritik yang konstruktif. Kita harus mengedukasi masyarakat itu. Tidak masanya lagi pedes ya, nggak apa-apa namanya. Kita makan gado-gado aja. Pak Latif, kita tahu bahwa ini 1 Juli kemarin Hari Bayangkara, Pak. Banyak hal sudah dibuat, tentunya ada bakti sosial, ada juga pecah rekor muri dan sebagainya. Ini kita lihat bahwa ini Polri begitu gencar nih Pak untuk mendongkrak ekonomi daerah juga sebenarnya dalam rangka bagaimana menuju Indonesia yang lebih baik lagi, Indonesia emas seperti itu Pak. Esensi dari Hari Bayangkara sendiri 1 Juli kemarin diambil untuk diterapkan di Polda Maluku terhadap seluruh personil Maluku seperti apa Pak? Ya, jadi begini sebetulnya tagline-nya tahun ini di dalam Hari Bayangkara ke-76 ini kan bagaimana Polri melakukan reformasi struktural ya, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk menuju Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Target kita adalah Indonesia Emas. Indonesia Emas itu 2045. Kita akan melaksanakan yang disebut Indonesia Emas. Ya, harapan kita semua itu masyarakat juga menyiapkan bagaimana nanti kita masuk di dalam tahapan Indonesia Emas ini. Sehingga salah satunya kami dari Polri, ini dari arahan Bapak Kapolri, serentak seluruh Polda sebetulnya. Tinggal memang masing-masing Polda itu meng-create lah, menjabarkan bagaimana sesuai dengan kearifan lokal yang ada untuk bisa melakukan program-program kaitannya dengan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Karena sebetulnya tugas pokok, fungsi, peran dan tanggung jawab Polri ini kan sangat mendasar bagaimana Polri sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat dalam rangka memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum. Jadi dari rangkaian ini saja kita bisa tahu bahwa penegakan hukum itu upaya terakhir sebenarnya, di paling belakang. Tapi bagaimana peran kita melakukan memelihara Kamtibmas. Nah, memelihara Kamtibmas ini tidak bisa polisi sendiri. Disinilah keterlibatan seluruh tokoh masyarakat, seluruh komponen yang ada, dari TNI, instansi terkait, bahkan seperti saya melakukan kegiatan seperti ini sebenarnya peran dari Ambon Express juga bagaimana kita memberikan edukasi, penjelasan kepada masyarakat untuk saya tadi memelihara Kamtibmas supaya masyarakat juga paham informasi-informasi baru dan sebagainya. Sebenarnya itu. Nah, proses yang terakhir adalah penegakan hukum. Tentu penegakan hukum ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan yang memang ya perlu kita siapkan dari awal ya, untuk jangan sampai kemudian terjadi juga katakanlah pelanggaran hukum di masyarakat yang kemudian menjadi meluas. Saya kira kalau polisi yang presisi seperti apa Pak terjemahannya kalau di era seperti sekarang ini? Jadi begini, saya balik sekarang. Kalau menurut Jen, polisi presisi maunya yang gimana? Kalau saya sebenarnya tadi sempat ngobrol dengan staf di belakang, saya bilang enak ya polisi sekarang menangani persoalan di masyarakat itu udah humanis, udah soft, udah nggak kayak dulu lagi Pak, rasa kusuk. Jadi ya performance polisi itu di mata masyarakat sebenarnya udah agak bergeser Pak. Jadi saya mau nanya lagi ke Bapak, presisinya udah diterjemahkan belum Pak di Maluku? Enggak, kalau saya pertanyaannya belum dijawab. Kalau menurut saya presisi itu, presisi presisinya kayak apa? Kalau saya sebenarnya maunya presisi gimana? Polisi yang sudah lebih maju, lebih humanis tadi yang saya bilang, terus juga sudah bisa menyatu dengan masyarakat. Polisi yang mengedepankan masyarakat dengan segala persoalannya itu ditangani dengan baik. Kok jadi Bapak yang wawancara saya? Ya itu memang sekali. Umur berapa umur? Saya masih 35 Pak. Oh iya, kalau masih 25 bisa ikut daftar jadi polisi. Jadi polisi presisi itu Bapak melihatnya di Maluku itu sudah memang kelihatan maksimal atau memang harus ada pembenahan lagi nih Pak Kapolda? Jadi begini, kita harus memaknai dulu presisi itu apa. Kapolri menyampaikan presisi itu kan sebenarnya singkatan dan penjajaran dari bagaimana Polri yang itu prediktif, C-nya itu responsibilitas, C-nya lagi di belakang transparansi berkeadilan. Ada 3 unsur di situ yang diinginkan Kapolri. Polisi
yang prediktif. Apa sih prediktif? Prediktif itu mampu mengantisipasi, punya prediksi-prediksi. Ini kalau saya tidak tangani dengan cepat, dengan baik, dia akan meluas. Kalau ada persoalan-persoalan dari awal harus segera ditangani dengan cepat. Itu namanya prediktif. Kita mampu mengantisipasi semua persoalan yang ada di lingkungan kita. Ini biasanya dengan pola-pola yang dilaksanakan oleh Binmas kita, dengan pola-pola preemptif, ya, pendekatan, sambang, dan sebagainya. Yang kedua adalah responsibilitas. Apa sih responsibilitas? Responsibilitas itu kan dari kata responsif. Responsif itu adalah quick response, cepat, melayani. Kalau setiap ada persoalan, polisi harus cepat. Makanya Pak Kapolri punya program-program dengan digitalisasi, karena sekarang eranya adalah sudah era digital. Orang bisa lapor dari mana-mana, sudah dibuka yang namanya Dumas Presisi. Dumas Presisi itu pengaduan masyarakat secara presisi. Orang bisa mendownload aplikasi itu. Kalau ada keluhan terhadap apapun, mereka bisa memberikan informasi, asal itu memang informasinya benar, kemudian bisa kita tindak lanjuti, yaitu yang disebut responsif. Responsif yang sederhana juga, misalnya anggota masyarakat menelpon Polri, Pak, di sini ada kejadian, Pak, ada ini, polisi dengan cepat datang. Maka ada saluran-saluran, channel khusus, 110 dan sebagainya untuk menampung itu. Dan itu sekarang sangat diawasi dengan ketat oleh para perwira yang penanggung jawab, karena itu ingin mewujudkan responsibilitas tadi. Kemudian terakhir adalah transparansi berkeadilan. Transparansi berkeadilan ini menyangkut penegakan hukum. Proses penanganan itu harus transparan. Harus juga berkeadilan. Berkeadilan untuk semua pihak. Makanya kita juga mengedepankan bahwa di dalam penegakan hukum itu ada dua hal, yaitu justisil dan non-justisil. Justisil itu harus diproses sampai ke pengadilan. Non-justisil itu sifatnya bisa ya teguran. Lain kali tidak boleh lagi Bapak ya, cukup dibina, ya kan? Misalnya orang jalan lupa bawa helm, ya karena lupa buru-buru, ya saya sampaikan anggota itu tidak boleh dan tidak perlu ditilang, cukup diingatkan. Yang penting dia sudah menunjukkan, Pak saya bawa SIM, tapi ya maaf lah Pak saya tidak bawa helm, ya. Tapi polisi harus bijak di situ, dia harus mengedepankan tadi berkeadilan. Ya sudah Bapak, lain kali Ibu, kalau lain kali tetap seperti ini, karena itu melanggar aturan juga, mengendara sepeda motor tanpa helm. Kayak dulu Pak ya, misalnya pengendaranya disuruh stop, polisinya langsung cut. Nah, itu pola-pola seperti itulah yang memang harus dirubah dengan tagline program Pak Kapolri yang tentang transparansi berkeadilan. Kemudian tadi yang saya bilang ada tidak semua proses atau pelanggaran hukum itu harus diselesaikan melalui hukum, tapi bisa dengan sekarang yang disebut restoratif justice. Restoratif justice ini, ya keadilan restorasi ini, ya orang yang bermasalah dimediasikan. Kalau kemudian dari mediasi itu selesai, ya sudah cukup. Ya. Polisi tinggal hanya meminta surat pernyataannya bahwa ini sudah selesai dan ini tidak berkembang lagi. Seperti peristiwa kemarin Pak ya, yang menghujat di sosial media soal ekonomi dan sebagainya Pak ya. Ya itu saya kira hal yang wajar, dan itu sudah juga kita lakukan restoratif justice. Dengan pembinaan ya bahwa kita juga harus bijak bermedsos. Artinya begini, sekarang zaman sudah berubah, ya kan, teknologi sedemikian canggih. Hampir semua kita yang di sini pegang gadget, pegang HP, tetapi itu juga harus dimaknai dengan sikap bijak kita, kehati-hatian kita, karena sekarang juga ada banyak undang-undang ITE yang mengatur tentang itu. Orang tidak boleh juga sembarangan katakanlah mencaci maki orang, menghina orang ya secara personal gitu. Sehingga orang juga yang dihina juga punya hak untuk dia melaporkan. Ya kalau dia merasa ada sesuatu yang merugikan dirinya, baik itu secara karakter pribadi maupun luar. Kita tahu bahwa era sekarang ini, saya sering menyampaikan, kita hidup di dua alam. Alam pertama adalah alam kita yang sering disebut sebagai citizen. Citizen ini kita penduduk biasa lah, punya KTP, punya nomor KTP. Tapi di sisi lain kita ini netizen, penduduk dunia maya, ya kan? Ya. Dan orang bisa jadi siapapun di dunia maya itu, bisa berubah nama A, berubah nama B, ada fake account dan segala macam. Betul. Jumlah netizen ini mungkin lebih besar dibandingkan citizen. Kalau kita citizen Indonesia cuman katakanlah penduduk saya di Indonesia kurang lebih 250 juta ya sekarang ya kan, betul ya,
Betul nggak? Iya, Pak. Atau masih lagunya Omai Rama 150 juta penduduk Indonesia. Udah naik, Pak. Oh, udah naik. Kan? Jadi udah ada 150 lebih. Itu kalau dibilang netizen mungkin lebih dari 250 juta. Orang semua menggunakan, artinya jumlahnya akan bisa lebih besar. Nah itu tantangan polisi ke depan. Tapi saya kira itu ya tadi kita bijak lah dalam bermedsos. Kalau ada hoax, ya saring dulu dengan baik sebelum men-share. Sebelum men-share itu sebenarnya hal-hal yang sederhana. Ada check and balance kepada ini benar nggak Pak? Ini apakah isu itu? Karena ketika kita juga bagian dari orang yang meng-share berita informasi yang salah, sebenarnya kita juga bagian dari yang memberikan kekeliruan dan kesalahan kepada masyarakat. Nah itu. Pak Kapolda, kalau ngomongin sosmed pakai sosmed nggak Pak? Hah? Ada sosmednya nggak Pak? Saya itu IG yang Polda ya tentu. Yang kalau Polda. Pribadi kan normalnya WA. Oke. Ada itu. Instagram nggak Pak ya? Enggak, saya nggak main. Oke. Jadi kalau orang mau kontak Kapolda langsung aja mungkin di WA-nya ya. Telepon saya, WA saya kan selama ini juga seperti itu. Nah, iya. Pak Kapolda, kita tahu bahwa pada saat pandemi melanda Indonesia, ini TNI Polri juga nggak tinggal diam, bergerak cepat, bagaimana bisa memulihkan ekonomi ini walaupun dalam keadaan sesulit itu, Pak. Ya. Misalnya dengan vaksin dan sebagainya. Ini kita akan menuju endemi nih, Pak. Apa yang akan dilakukan lagi nih Pak, khusus untuk Polri di Maluku sendiri Pak, untuk dalam rangka pemulihan ekonomi nanti nih Pak? Ya, jadi begini, kalau masalah program tentang penanganan COVID-19 itu sampai sejauh ini TNI, Polri, dan instansi terkait, khususnya teman-teman dari Dinas Kesehatan, kita terus melakukan katakanlah kegiatan vaksinasi untuk meningkatkan capaian kita, baik itu vaksin pertama, kedua, dan ketiga booster. Kita terus mengimbau masyarakat untuk tidak terlena ya, tidak terlena, apalagi sekarang ada katakanlah gejala bahwa mulai ada lagi katakanlah temuan-temuan peningkatan yang ada terjadi di seluruh provinsi Indonesia. Di Maluku ini berdasarkan data yang ada itu tingkat kesembuhan kita lebih tinggi dari nasional, tingkat kematian kita lebih rendah dari nasional. Itu yang paling penting. Dan kasus aktif kita sampai sejauh ini sangat-sangat kecil ya, ada masih 0 kasus. Kemarin saya dapat informasi bahwa ada sudah mulai 2 orang katanya yang baru terdeteksi, tapi belum sampai pada tingkat yang meresahkan. Tapi pada intinya sebenarnya begini, untuk proteksi yang lebih baik, kalau kita ada kegiatan-kegiatan dengan masyarakat yang banyak luas, disarankan ya sebaiknya tetap menggunakan masker. Jadi tadi saya senang juga ketika datang ke sini, saya pun bermasker, bapak-bapak yang dari Amex, ini mereka menyambut juga dengan masker. Mungkin artinya kita bisa memberikan katakanlah contoh yang baik juga. Saya kira Kapolda, selama ini kan juga tuh Polda itu nggak bisa jalan sendiri tanpa ada kemitraan dengan stakeholder, tanpa ada kolaborasi dengan media dan juga mungkin dengan masyarakat untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kita idamkan bersama nih Pak sebenarnya. Sejauh ini strategi apa sih Pak yang sudah Pak Kapolda galang untuk bermitra dengan stakeholder itu dan berkolaborasi dengan media dan juga dengan masyarakat Pak untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman di Maluku? Ya, jadi begini kan sebetulnya Polda sudah punya program, saya punya program Basudara Manisi. Sebenarnya Basudara Manisi itu saya melihat lebih pada kearifan lokal, bagaimana kita merangkul masyarakat dan kita juga bagian juga dari masyarakat dalam mewujudkan Maluku yang aman, damai, dan sejahtera. Kalau tadi dibilang kerjasama, ya kita punya memang program BIMAS, Direktur Pembinaan Masyarakat, ada yang disebut perpolisian masyarakat itu. Salah satu programnya adalah bagaimana kemitraan kita. Kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah atau problem solving di tengah-tengah masyarakat. Dan ya kita meyakini bahwa pekerjaan kita ini berat dan kompleks. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan sendiri. Di sini ada perlu juga dukungan peran serta baik itu instansi terkait, TNI, Polri, bahkan media. Ya, seperti hari ini saya diundang oleh teman-teman Ambon Express, ini saya sangat menyampaikan apresiasi, ya, salah satu upaya untuk kita juga memberikan informasi penjelasan langsung kepada masyarakat. Walaupun beberapa kali event saya juga sudah menjelaskan, tapi di dalam
event podcast hari ini, ya saya berharap ini momentum yang bagus dan saya memberikan apresiasi pada Ambon Express ya, yang bisa juga memberikan kesempatan. Sebelum ini juga saya ada di RRI. Harapan saya ya ini terus bisa juga saya lakukan di tempat lain. Ya pada intinya bahwa sebetulnya kita harus lebih banyak di lapangan, turun di jalan, langsung mendengarkan langsung. Ya saya banyak melakukan itu dan setiap saya melantik Kapolsek, Kapolres, pejabat utama saya sering sampaikan. Banyaklah waktu kalian itu di masyarakat. Jangan jadi perwira-perwira salon, artinya duduk saja di ruangan, tapi tidak melihat akar persoalannya secara utuh. Turunlah sering. Dan lakukan itu tidak dengan formal, lakukanlah itu dengan ya katakanlah incognito atau sesuatu yang memang kalian temukan langsung. Ya, kalau semua diatur ya nanti yang muncul lah yang bagus-bagus saja. Tapi saya sering tengah malam tiba-tiba saya langsung ke Polsek untuk melihat potretnya langsung. Ya, saya ingat waktu itu ada hari radio internasional, saya datang itu beberapa teman-teman radio, ya mereka kaget-kaget tuh, Pak Kapolda ada apa tengah-tengah malam di sini? Saya bilang enggak, saya hanya ingin menyampaikan selamat hari radio internasional dan saya ingin lihat kinerja. Sambil saya melihat anggota saya juga, ya tidak perlu dengan katakanlah seremonial. Kita harus banyak mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial. Yang kita harus perbanyak adalah bagaimana kita langsung aksi di lapangan, langsung memberikan sentuhan kepada masyarakat dan interaksi langsung dengan masyarakat. Ini yang paling utama menurut saya. Kalau dengan media Pak sejauh ini seperti apa Pak? Saya balik tanya, kalau media gimana ngerasa selama ini ke saya? Kalau saya Bapak masih setengah-setengah sih Pak sebenarnya. Yang enak yang setengah-setengah. Pak Kapolda ternyata lucu juga ya. Gak apa-apa, yang enak itu yang setengah-setengah. Gak apa-apa, biar views kita nambah di sini. Nah, artinya begini, kadang-kadang kan memang pendelegasian tugas, tapi setiap saat saya akan mencoba lah menyentuh langsung. Dan beberapa kali saya kira saya bersentuhan langsung dengan teman-teman media dalam artian ya kita ajak ngobrol, ngopi, kemudian kita bertemu. Saya kira karena terlalu sering pun saya ajak panggil-panggil teman-teman media kan juga punya banyak juga pekerjaan yang harus mereka lakukan. Kadang-kadang momentum berapa kali, bahkan kemarin pada saat acara 1 Juli yang tidak ada kegiatan karena kita upacaranya diundur tanggal 5, saya mengundang teman-teman media untuk makan bersama saya, makan siang. Saya bilang udah kita tidak ada acara tapi udah yuk kita makan bareng aja, kita bicara yang santai-santai. Kadang-kadang dengan suasana yang tidak terlalu formal seperti itu justru akan kita lebih banyak dapat informasi yang objektif, ya kan, yang langsung seperti ini, face to face, ya kan. Tapi ngomong jaketnya bagus, bikin di mana? Jadi Pak, Bapak mau beli buat saya lagi Pak. Saya mau nambah koleksi lagi Pak sebenarnya. Ini tenun ini Sumba ini. Betul, Nusa Tenggara Barat. Iya. Oh aja Bapak ya. Saya pernah di sana. Oke, sebentar. Cuman kegedean kayaknya pinjem. Ini memang bomber Pak modelnya. Makanya pakai saya pikir pinjem punya pakai pemret. Instagram dong, biar kekinian dulu. Masih Pak Kapolda. Pak Kapolda ini generasi muda banyak nih Pak sebenarnya yang ingin berkolaborasi dengan Polda sendiri. Cuma mungkin mereka belum mendapatkan kesempatan saja sih sebenarnya. Karena saya pernah seminggu lalu saya sempat dengan mereka ada satu acara. Mereka juga ini kebetulan saya mau podcast dengan Pak Kapolda nih. Jadi sekalian nih saya memang udah punya planning ke situ. Ada salam dari mereka Pak, teman-teman komunitas. Mereka banyak hal yang sudah mereka buat. Mereka ingin agar Pak Kapolda bisa bertatap muka langsung dengan mereka, ngobrol sambil ngopi, mau apa gitu Pak, biar lebih kekinian dengan mereka. Nah, soal generasi muda nih Pak, Pak Kapolda melihat generasi dulu itu tentang apa? Banyak hal Pak, mereka lebih concern ke masalah pendidikan, ke masalah lingkungan, juga ke masalah-masalah sosial lainnya Pak, soal kekerasan anak dan perempuan sendiri. Ini mereka lebih concern ke situ. Beberapa teman kita yang punya komunitas. Nah, soal generasi muda nih Pak Kapolda, saya ingin tahu sejauh mana sebenarnya Pak Kapolda melihat generasi muda Maluku sendiri ini Pak
dilibatkan untuk berkolaborasi bagaimana agar keamanan ini juga sebenarnya yang tadi saya bilang di awal bukan tanggung jawab Polda semata, tetapi bisa berkolaborasi dengan siapapun termasuk anak-anak muda ini. Sejauh ini Pak, program-program untuk anak muda sendiri untuk bagaimana mewujudkan Kamtibmas yang lebih berkualitas itu ada nggak Pak di Polda sendiri? Ya. Ini mau tahu aja apa mau tahu banget? Saya mau tahu banyak Pak, bukan banget, banyak banget. Jadi begini, kalau saya bilang bahwa Maluku ini talenta mudanya ini luar biasa hebat, ya kan, banyak juga katakanlah potensi luar biasa di sini, baik atlet, seni, budaya. Makanya kalau teman-teman ikuti program yang saya sampaikan, nggak tahu teman-teman merasakan atau tidak. Kemarin pada saat saya hari puncak Bayangkara, saya membuat malam Basudara Manisi. Saya lakukan itu semua dengan kearifan lokal. Saya panggil orkestra dari IAKN, di mana di situ banyak talenta muda, musisi, dan tidak mudah untuk membuat suatu orkestra. Di sisi lain, di situ ada filosofi yang luar biasa kalau kita mau tahu. Jangan hanya melihat orkestra tapi tidak bisa melihat filosofinya. Apa sih filosofi orkestra? Orkestra itu menunjukkan keberagaman di sini. Ada orang main biola, ada orang main trompet, ada yang orang main simbal, ada orang yang main flute. Semua dipimpin oleh satu yang disebut konduktor. Di mana konduktor ini memimpin paduan suara-suara itu menjadi suatu harmoni yang indah. Kalau itu main sendiri-sendiri tidak akan cantik. Flute main sendiri, ya oke lah bagus, tapi itu tidak akan menjadi harmoni yang indah. Itu yang pertama. Yang kedua, semua artisnya saya ambil artis anak-anak sini, anak-anak lokal yang hadir. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita punya talenta hebat. Saya juga pada kesempatan malam Basudara Manisi itu juga memberikan penghormatan kita kepada tokoh musik, yaitu Pak Almarhum Z, yang telah dia membawa nama Maluku ini begitu hebat. Orang banyak menyanyikan lagu, tapi dengar suaranya, tapi kalau ditanya itu siapa? Kita nggak tahu. Saya sebenarnya ingin memotivasi itu, ingin mengangkat bagaimana setelah kompetisi ya, setelah kompetisi. Kita juga ajak juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Sebenarnya tujuannya itu bahwa banyak talenta hebat, talenta yang berbakat di Maluku ini. Kalau tadi pertanyaannya itu, ya saya kira ini harus dimulai. Dan saya itu hanya sebagai trigger saja. Kalau tadi dibilang ada beberapa katakanlah kelompok komunitas, silakan. Ya tentu nanti kita ada suatu komunikasi dulu dengan Pak Dirbimas saya. Karena begini ya, saya memahami lah. Kadang-kadang orang ingin semua langsung ketemu dengan saya. Semua ingin Kapolda, setiap hari ketemu Kapolda. Saya selama waktu saya ada, pasti saya juga akan coba lakukan. Tapi mungkin saya juga mohon maaf dalam kesempatan ini. Ada yang mungkin tidak harus langsung ketemu saya langsung. Tapi mungkin ada karena saya punya staf yang bisa saya delegasikan kewenangannya. Ketemu Pak Dirbimas, nanti bicara konsep. Kalau memang itu menarik dan bagus, pasti akan ketemu dengan saya. Dalam artian, ya kita bisa langsung lanjutkan. Saya kemarin datang ke suatu sanggar di mana di situ banyak anak-anak SD, anak-anak kecil bermain ukulele. Saya berikan apresiasi kepada mereka. Saya lihat juga ada yang main toto buang. Artinya, ya dari seni dan budaya itu membentuk karakter sebetulnya. Ya, bagaimana karakter orang itu dengan seni dan budaya itu menunjukkan mereka punya katakanlah keunggulan. Dan saya lihat Maluku ini luar biasa. Oke. Nah ini Pak, sebelum saya lupa lagi nih, kinerja kepolisian juga sebenarnya juga dipotret media Pak ya, sedetil mungkin bahkan tugas-tugas jurnalis juga sebenarnya dipahami betul sama kepolisian sendiri itu. Ini merunut nih Pak dari ada peristiwa yang mungkin ya anggota Bapak belum memahami mungkin kinerja media itu sendiri, teman-teman jurnalis, sehingga terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, walaupun sekarang udah clear nih Pak sebenarnya permasalahannya. Pak Kapolda sendiri ada nggak pesan Pak buat personil Bapak, misalnya anggota Bapak yang kalau memang bisa bermitra dengan media, kenapa sih harus bisa terjadi hal yang tidak diinginkan? Ya, jadi begini.
sebetulnya semua hidup itu berinteraksi. Ya. Kalau tadi disampaikan media memotret polisi, sebenarnya polisi juga memotret media. Sama ya Pak. Kita saling potret memotret. Itu suatu hubungan yang menurut saya manusiawi. Jadi kita saling juga menilai, saling juga berinteraksi. Ya saya kira semua kan sudah ada aturan dan ketentuannya dengan jelas. Semua pekerjaan teman-teman media ini dilindungi undang-undang. Sama juga pekerjaan Polri dilindungi undang-undang. Dan saya sering menekankan pada anggota, kalian juga harus memahami undang-undang pers ini, kuasai dengan baik, bahwa mereka juga punya ruang, ya juga punya katakanlah hak untuk melakukan katakan investigasi, sebatas memang tidak sampai kepada mencampuri proses penyidikan dan sebagainya. Yang tadi yang saya bilang bahwa kita sudah membuka ruang, kita tidak boleh lagi atau anti kritik, tapi kita mau dan menampung kritik ini secara konstruktif. Saya kira kalau rule ini kita sama-sama pegang, pasti tidak akan terjadi hal. Pahami Pak ya. Tapi kadang yang namanya manusia mungkin dia ada kekhilafan, ya tentu kekhilafan itu kalau di organisasi seperti kita di Polri ini, ya pasti setiap katakan khilafan itu ada proses pembinaannya, ada juga sampai sanksinya, itu di dalam suatu proses organisasi. Tapi saya kira kalaupun ada persoalan-persoalan di lapangan, ya kita lakukan lagi katakanlah mediasi, duduk bersama, mengakui sama-sama ada kekeliruan. Seperti kita juga berkali-kali melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan sebagainya. Saya kira rule-nya semua sudah jelas. Selama rule itu kita pegang bersama, Polri juga diberi amanah undang-undang untuk mengamankan katakan unjuk rasa. Teman-teman yang melakukan unjuk rasa juga memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang, itu saya kira tidak akan menjadi persoalan. Contoh, unjuk rasa boleh, tapi tidak dengan misalnya menutup jalan, membuat kemudian ketertiban umum terganggu. Orang mau ke rumah sakit berobat jadi tidak bisa. Orang yang mau emergensi, mau melahirkan, dia yang harusnya waktu tempuhnya 10 menit, dia harus menjadi 2 jam. Nah ini konsekuensi-konsekuensi seperti ini tidak boleh diatasnamakan kebebasan berekspresi, tapi kemudian ya merugikan ketertiban umum yang lain. Jadi ya itu tadi, rule semua sebenarnya sudah ada, tinggal kita sama-sama ya pegang. Ya, baik. Sebelum nanti kita di akhir obrolan kita, himbauan dari Pak Kapolda, saya ingin Pak, kita ada dalam ini rubrik dadakan nih Pak. Judulnya adalah Dalam Ingatan. Udah siapa ya? Kalau saya sebutkan kata ini, Bapak mungkin bisa menjabarkan atau menjelaskan Bapak ada apa sih dengan kata ini, dengan kata yang saya sampaikan. Siapa ya? Ini harus cepat jawabnya Pak. Polair. Ya, saya pernah dulu tugas di sana. Oke. Jadi Polair. Enakan mana Pak? Jadi di Ekakor Polair apa memang jadi Kapolda Pak? Ya, semua punya kekhasan sendiri lah. Oke. Saya balik sekarang penyiar. Saya penyiar. Penyiar itu excited. Penyiar itu banyak relasi. Penyiar itu apa ya? Makan-makan enak Pak. Nah. Saya balik lagi ke Pak Kapolda. Satu lagi, Polda NTT. Ya, saya pernah bertugas di sana dan saya lihat karakteristiknya sama dengan di Maluku. Bahasanya juga hampir sama, ya kan? Jadi menurut saya ya semua menarik dan tentu itu bidang pengabdian. Saya menulis buku di sana, nanti saya akan berikan buku. Saya tulis Mengabdi dan Berbakti di Bumi Foba Mora. Ini sedang dalam proses cetakan, teman-teman saya berikan bagaimana berjalan. Acara langsung ini kita bikin Pak. Iya, tapi jangan selesai dulu. Sekarang pertanyaan saya, Ya. Jaket tenun Sumba. Jaket tenun Sumba, it's fashionable. Terus? Mendunia. Mahal Pak harganya. Itu kode keras loh Pak. Itu kode keras Pak. Kalau udah dibilang mahal udah sampai situ aja. Dia lagi promosi. Ada temannya. Dia endorse. Ya benar. Siap. Yang terakhir Pak, 1988. 1988 itu ya kalau mungkin dijabarkan banyak sih 88, tapi kalau bagi saya pribadi 88 itu kan punya makna ketika saya pertama tugas menjadi anggota Polri tahun 88 ya kan, tapi 88 banyak lah. Saya kemarin siang makan di restoran 88 yang dekat mana
Dekat mana tuh? Oh, lapar. Jadi sekarang tinggal mau jawaban saya yang mana? Saya kalau boleh makan plus mentahnya boleh Pak. Saya nggak bisa milih masalahnya, harus dua-duanya. Ya, terima kasih. Sip, jadi ini udah dijawab semuanya Pak ya. Tadi 88 terakhir itu yang pertanyaan saya itu Bapak lulusan Akpol 88 Ya. Pak ya. Oke, ini terakhir Pak. Himbauan mungkin Pak buat semua viewers kita yang lagi nonton di sini Pak dan juga yang lagi mendengarkan di Amdex FM supaya obrolan kita ini juga sebenarnya menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat Maluku. Bagaimana sebenarnya kita bisa mewujudkan ini semua? Silakan Pak Kapolda. Ya. Jadi yang pertama, cintai, jaga Maluku ini dengan baik. Jaga keamanannya, jaga kedamaiannya, dan mari kita tingkatkan bersama kesejahteraan di Maluku Tanah Pusaka ini, bumi raja-raja. Saya saja begitu bangga, saya saja begitu mencintai Maluku ini. Saya berharap semua orang Maluku juga mencintai Maluku ini. Ya, dengan mewujudkan bagaimana rasa aman, damai, dan kesejahteraan lahir dan batin di Maluku ini. Saya kira itu. Terima kasih Irjen Pol Dr. Randus Lotaria Latif, obrolannya seru banget di sini dan yang pasti udah ketawa. Saya tunggu project cape-nya ya. Terima kasih Pak, kami tunggu gebrakan selanjutnya lagi Pak bagaimana mewujudkan Kamtibmas yang berkualitas di Maluku. Sekali lagi Amex, selamat ulang tahun. Semoga sukses. Umur 23 itu umur lagi seger-segernya Pak. Lagi seger-segernya. Ya. Enggak kirim kue kemarin. Tidak 35 lah. Kalau 35 sudah mulai menjelang. Bingung Pak sebelahnya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.